Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baraleli Mubarak, NIM 1905-1204045. Di sini saya akan mensimulasikan jaringan di perusahaan pupuk dan pakan ternak. Perusahaan pupuk dan pakan ternak ini bergerak pada sektor pupuk dan pakan ternak. Dalam pengembangannya, perusahaan ini ingin membuat sebuah jaringan komputer dengan kebutuhan 2 server utama sebagai DNS server dan web server, kemudian 4 komputer pada lab pupuk dan lab ternak, kemungkinan bisa ditambah, kemudian 10 komputer pada bagian pemasaran, 10 komputer pada bagian administrasi, dan pada bagian pemasaran dan administrasi, setiap komputer dikoneksikan menggunakan access point dengan servis DHCP server. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan membangun sebuah jaringan komputer pada perusahaan pupuk dan pakan ternak. Untuk sampel pada lab pupuk, yaitu dengan 4 komputer, lab pakan ternak dengan 4 komputer, dan bagian pemasaran dengan 2 komputer, bagian administrasi dengan 2 komputer, dengan topologi sebagai berikut. Ini merupakan server utama, kemudian ada switch yang mengarahkan ke 2 server dari router utama, diarahkan ke 2 server utama, yaitu web servernya dan DNS server. Kemudian dari server utama dipecah menjadi 3 bagian, yaitu dari ke bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian administrasi. Di bagian produksi ada 2 lab, yaitu lab pupuk dan lab pakan ternak. Kemudian pada bagian pemasaran terdapat 1 server yang berfungsi sebagai DHCP dengan koneksi menggunakan access point, dan untuk sampelnya kita menggunakan 2 PC saja. Kemudian pada bagian administrasi sama dengan bagian pemasaran dengan 1 server dan koneksi menggunakan access point dengan sampel 2 PC. Kemudian untuk tabel IP-nya seperti berikut. Web server dengan IP 454545.3/29. Kenapa menggunakan /29? Karena untuk mengefisienkan jumlah penggunaan IP pada server, sehingga kalau ada orang yang ingin menyusup ke jaringan akan kesusahan. Dan IP server DNS adalah 454545.2/29 dengan gateway 454545.1/29. Kemudian IP router utama 45.45.45.45.1/29 ini mengarah ke server. Kemudian 172.21.45.1/30 ini mengarah ke bagian produksi. Kemudian 172.22.45.1 ini mengarah ke bagian pemasaran. Kemudian 172.23.45.1/30 mengarah ke bagian administrasi. Untuk router bagian produksi memiliki alamat IP 172.21.45.2/30 ini mengarah ke router utama. Kemudian 192.168.45.1/25 ini mengarah ke lab pupuk. Kemudian 192.168.45.129/25 ini mengarah ke lab pakan. Kemudian untuk settingan router bagian pemasaran 172.22.45.2/30 ini mengarah ke bagian ke router utama. Kemudian 192.69.45.1 mengarah ke klien ke AP pemasaran, kemudian akan di DHCP serverkan. Kemudian untuk router bagian administrasi dengan alamat IP 172.23.45.2/30 mengarah ke router utama. Kemudian
192.167.45.1/24 mengarah ke AP administrasi dan akan di DHCP serverkan. Untuk server lokal DHCP server pemasaran dengan alamat IP 192.168.169.45.2/24 dengan gateway 192.169.451/24. Kemudian server lokal untuk DHCP server administrasi dengan alamat IP 192.167.45.2/24 dengan gateway 192.167.45.1/24. Kemudian untuk PC 1 pada lab pupuk, ini kan ada PC di lab pupuk dan lab pakan ternak, ini menggunakan statik dengan PC 1 alamat IP-nya 192.168.45.2 dan dengan gateway 192.168.4.1 dan seterusnya ya. Kemudian PC 1 untuk lab ternak dimulai dari 192.168.45.130 dengan gateway 192.168.45.129 dan seterusnya. Untuk PC bagian pemasaran data administrasi, awalnya akan kita setting secara statik dengan alamat IP 192.169.4.45.5/24 dengan gateway 192.169.45.1/24. Dan pada bagian administrasi dengan alamat IP 192.167.45.5 dengan gateway 192.167.45.1/24. Kemudian langkah percobaan dan pengujian. Buat skema jaringan seperti gambar di atas. Kemudian setting IP address sesuai dengan tabel di atas. Untuk sementara, PC di bagian pemasaran dan administrasi disetting secara statik. Pastikan komputer dapat terhubung pada jaringan lokal masing-masing. Kita buat skema jaringannya seperti ini dulu. Kemudian kita pastikan bahwa setiap jaringan lokal dapat terhubung. Kita bisa mengatasinya dengan cara mengirimkan simbol PDU. Nah, ini dapat terhubung ya. Pilot kita coba lagi. Dapat terhubung. Setelah kita pastikan, kemudian langkah berikutnya setting access point, pilih access point. Setting access point. Pilih access point, kemudian masuk tab config pada menu pilih port 1 dan ganti SSID dengan AP pemasaran dan AP administrasi dengan password, ubah channel AP administrasi menjadi 1. Kemudian kita setting untuk yang pemasaran ini terlebih AP dulu, karena kalau tidak PC ini tidak bisa terhubung ya. Untuk AP pemasaran kita setting pada port 1, SSID-nya adalah AP pemasaran dengan channel 6. Autentikasinya BPA2 PSK dengan password. Kemudian untuk AP administrasi, settingnya dengan SSID AP administrasi dengan channel 1 dengan autentikasi BPA2 PSK dengan password. Kemudian kita sambungkan PC 1. Untuk langkah selanjutnya, kemudian pada PC 1, pemasaran 1, PC dan seterusnya, setting wirelessnya dengan SSID password sesuai access point di atas. Kita hubungkan setiap komputer ini pada bagian pemasaran dan administrasi dapat terhubung ke HP-nya masing-masing. Pertama kita masukkan ke menu wireless. Apabila untuk defaultnya PC tidak ada menu wireless. Tidak ada menu wireless, adanya fast Ethernet 0. Di sini kita bisa mengeditnya dengan cara kita matikan terlebih dahulu PC-nya. Kemudian kita ubah
ini kita klik, kita tarik, kemudian kosong kan, ini portnya kosong, kemudian kita ganti ke modul ini WMP 300N. Ini modul yang digunakan untuk terhubung ke internet, atau biasanya disebut NIC card. Wireless card. Maaf. Kita tinggal drag ke sini, ini terhubung. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan PC-nya kembali. Kemudian cara settingnya, kita pergi ke menu wireless, kemudian kita ketikkan SSID-nya sesuai dengan tadi, dengan password-nya password. Dan untuk pertama kita setting secara statik dulu ya. Kemudian lakukan hal sama seperti untuk PC2. Masukkan SSID dan password, kemudian PC admin 1 dengan SSID AP administrasi, passwordnya password. Setelah terhubung, untuk langkah selanjutnya kita setting router. Kita setting router dengan routing dynamic RIP. Dengan ketentuan router settingnya seperti ini. Untuk router utama, ini untuk router bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian administrasi. Kemudian pengetesan, apakah semua komputer dapat terhubung dengan cara mengirimkan paket SIMPLE-PDU ke semua komputer dan server. Kita coba. Kita setting pada router utama di bagian RIP, kita masukkan semua network ID dari IP ini ya, dari IP di portnya, di port yang terhubung. Ini network ID dari server yang mengarah ke server, kemudian ini yang mengarah ke bagian produksi, ini yang mengarah ke bagian pemasaran, dan ini mengarah ke bagian administrasi. Kemudian untuk bagian produksi disetting seperti ini. Ini untuk kliennya, untuk lab pupuk dan lab pakan. Kemudian ini mengarah ke router utama. Ini untuk bagian pemasaran, dan disetting juga untuk bagian administrasi. Kemudian setelah kita setting router, kita tes apakah semua komputer dapat terhubung. Kita tes, contohnya saja ya, kita coba mengirimkan paket ini ke server. Ini berhasil ya. Kemudian kita mengirimkan paket ke DNS server, berhasil. Kemudian kita kirimkan paket ke ini, berhasil. Dan kita kirimkan paket ke ini. Pilot, kita coba lagi. Berhasil. Kemudian ketika semua sudah dapat terhubung, langkah selanjutnya kita setting web server. Kita pilih servernya, kemudian masuk ke tab service, pilih HTTP, kemudian nyalakan HTTP dan HTTPS-nya, edit index.html sesuai dengan kebutuhan. Edit index.html-nya. Kita masuk ke web service, kemudian kita pergi ke tab service, kemudian pilih HTTP, kemudian kita on-kan, kemudian kita edit ini index.html-nya, kemudian kalau sudah kita klik save. Untuk menambahkan, kita bisa membuat new file atau import dari komputer. Kemudian
Untuk langkah berikutnya, setting DNS server. Pilih server, yaitu DNS server, kemudian masuk tab service. Pada menu service, pilih DNS dan tambahkan nama domain dengan address mengarah ke IP web server seperti gambar berikut. Jangan lupa untuk menyalakan DNS service-nya terlebih dahulu. Kita setting seperti ini ya. Name-nya pupukpakanbagus.com dengan address mengarah tipe A record dengan address mengarah ke web servernya. Kemudian name-nya untuk settingan kedua, name-nya www.pupukpakanbagus.com dengan tipe CNAME dengan hostname-nya pupukpakanbagus.com. Kita setting di ini DNS server, kemudian kita pergi ke tab service, kita klik DNS, kemudian kita on kan, kemudian kita tambahkan ini pupukpakanbagus.com dengan address dengan tipe A record dengan address 454545.3. Ini merupakan addressnya dari web server. Kemudian kita tambahkan ini dengan nama www.pupukpakanbagus.com dengan tipe CNAME dengan hostname pupukpakanbagus.com. Kemudian langkah selanjutnya, kita tes menggunakan NSLookup pada PC PU1, PC PA1, PC pemasaran 1, PC admin 1. Dengan NSLookup. Tunggu. Tes dengan melakukan NSLookup, kemudian juga tes menggunakan web browser dan mengetikkan nama domain pada PC PU1 dan seterusnya. Oke, kita coba dari PC. Kita pergi ke command prompt, kemudian kita ketikkan NSLookup pupukpakanbagus.com. Nah, di sini ada balasan dengan DNS servernya, yaitu memiliki alamat ini dan diarahkan ke name-nya pupukpakanbagus.com dengan address-nya ini. Kemudian kita coba ke PC PA1, kita ke desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan NSLookup pupukpakanbagus.com. Oh, maaf salah. Di sini juga sudah terkoneksi. Oh ya, lupa kita ketikkan juga di web browsernya pupukpakanbagus.com. Nah, di sini kita juga sudah di web servernya juga sudah berjalan. Kemudian kita coba juga dengan web browser pupukpakanbagus.com. Ya, di sini juga sudah terkoneksi dengan web server. Kemudian kita coba di PC pemasaran 1 dengan NSLookup pupukpakanbagus.com. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan DNS servernya. Kemudian kita cek apakah web service-nya juga sudah terkoneksi. Nah, di sini juga sudah terhubung ya. Kemudian untuk PC admin 1 kita tes NSLookup pupukpakanbagus.com. Di sini sudah terkoneksi DNS server juga. Kemudian kita web servernya kita coba juga. Nah, di sini sudah terhubung semua.
Jadi untuk web server dan DNS server sudah berjalan servisnya. Kemudian langkah berikutnya adalah setting DHCP server. Masuk pada tab service, pada menu service pilih DHCP, nyalakan servisnya dan setting sesuai dengan gambar. Ini untuk server lokal di server pemasaran dan server administrasi. Ini dengan default gateway-nya seperti ini, DNS servernya diisi dengan maksimum number user 251, dan ini untuk yang administrasi dengan maksimum number 200. Start IP dari 5, dan ini start IP dari 5. Sama. Kita setting, kita klik servernya, kemudian kita pergi tab service, kemudian kita klik, kita pilih DHCP, kemudian kita setting sesuai dengan kebutuhan. Default gateway-nya yaitu 192.169.451 dengan DNS server 4545452 dengan start IP 192.169.455 dengan maksimum number user 251. Untuk DHCP server administrasi, default gateway-nya 192.167.451 dengan DNS server 4545452 dengan start IP 192.167.452 dengan maksimum number of user 200. Kemudian setting IP dari statik pindah ke DHCP pada PC pemasaran 1, PC pemasaran 2, PC administrasi 1, dan PC administrasi 2. Kemudian kita ubah settingan yang dari statik ke DHCP. Nah, jika settingan benar, maka akan muncul seperti ini, DHCP request successful dengan alamat IP sesuai yang kita masukkan tadi di DHCP servernya. Kemudian untuk PC pemasaran 2, nah berhasil juga. Kemudian PC admin 1 berhasil. Kemudian PC admin 2 berhasil. Kemudian kita bisa mengeceknya dengan mengirimkan simbol PDU. Successful. Sekian skenario dan simulasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.